Teman-teman, sekarang saat duduk kita di edisi 59 ini, kita sampai kepada kitab Keluaran pasal 22 ayat 28 sampai dengan 31. Berisi hukum yang menetapkan sikap yang pantas dari umat Tuhan kepada Tuhannya. Dimulai dengan ayat 28, janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Pandangan atau sikap kita tentang Tuhan akan menentukan pandangan kita tentang kehidupan ini. Tozer pernah berkata, tidak ada orang yang pernah melampaui agamanya dan tidak ada agama yang lebih besar dari gagasannya tentang Tuhan. Jadi, semakin benar cara pandang kita tentang Tuhan, maka semakin baik juga pandangan kita tentang kehidupan. Tetapi semakin kita meremehkan Tuhan, maka semakin buruk juga pandangan kita tentang kehidupan. Nah, itu sebabnya mengapa Tuhan melarang umatnya mengutuki Tuhan dan menyumpahi pemimpin mereka di hadapan umum. Itu adalah sikap yang buruk yang berasal dari sifat yang juga buruk. Jika kita merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya, Tuhan meminta supaya orang miskin dibela dan juga dilindungi. Maka ayat ini adalah kelanjutan dari ayat sebelumnya itu. Artinya, ini adalah peringatan Tuhan bagi orang miskin atau orang-orang yang susah hidupnya, supaya menahan diri untuk bersikap negatif, supaya mereka tidak melampiaskan penderitaan mereka, kekecewaan mereka, atau ketidakpuasan hidup mereka dengan menghujat Tuhan atau menyumpahi hamba Tuhan. Tidak ada orang sukses dan bahagia yang melakukan semuanya itu. Tidak ada orang sukses dan bahagia yang menaruh dendam kepada Tuhan, yang membenci agamanya, dan yang bersikap negatif kepada hamba Tuhan. Tidak ada orang sukses yang tidak bersyukur kepada Tuhannya, yang tidak berterima kasih kepada gerejanya, juga kepada hamba Tuhannya, karena sukses hidupnya berasal dari Tuhan. Sikap mengutuk, menghujat, mencela, menghina, merendahkan, membuli, dan sejuta sikap negatif yang serupa hanyalah dilakukan oleh mereka yang dalam hidup ini tidak mampu untuk mengontrol atau mengendalikan rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa marah, kepahitan, dan sejuta rasa negatif lainnya. Sikap yang justru membuat hidup mereka susah dan justru semakin membelenggu mereka kepada ketidakbahagiaan, kemiskinan, dan bermacam-macam kesusahan hidup lainnya. Tidak berarti bahwa mereka yang sekarang bahagia dan sukses tidak pernah mengalami penderitaan, kegagalan, kesulitan, kekecewaan, kebangkrutan, atau kemiskinan. Tidak. Namun karena sikap mereka yang positif kepada Tuhan dan juga hamba Tuhan, maka itu menjadi penanda bahwa iman mereka iman yang besar. Dia tidak pernah kehilangan imannya, pengharapannya kepada Tuhan tidak pernah menjadi sirna. Imannya menemani impiannya setinggi apapun impian hidupnya. Karena itulah dia diantar kepada kesuksesan. Sedangkan orang-orang yang dalam kesusahan hidup mereka mengutuki Tuhannya atau menyumpahi hamba Tuhannya, mengalami sindrom impiannya melebihi imannya. Itulah yang menjadi sumber kegagalan mereka. Nah, sekarang kita beralih ke ayat 29 dan 30. Tanda orang yang menghormati Tuhan dikatakan, janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya, tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Rasa hormat kita kepada Tuhan
terlihat dari kesediaan kita menerima tanggung jawab. Ayat 29 dan 30 tadi berbicara tentang persembahan. Kita tidak boleh lalai mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jika disebutkan gandum, kemudian anggur, lembu, kambing domba, karena itulah yang menjadi pekerjaan mereka dan itulah yang menjadi berkat yang mereka terima dari Tuhan. Nah, perhatikan ini. Orang yang tidak menghormati Tuhan hampir pasti akan merampas apa yang menjadi hak Tuhan, yaitu persembahan. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak pernah mau menyerahkan persepuluhan dan persembahannya sesuai dengan perintah Tuhan. Warren Wiersbe berkata, jika menahan pakaian orang miskin yang digadaikan adalah salah, betapa lebih buruknya menahan dari Tuhan karunia yang Dia berikan kepada kita untuk dikembalikan kepadanya. Tentang keharusan mempersembahkan anak sulung, itu dilatar belakangi peristiwa di Mesir. Ketika Tuhan membunuh semua anak sulung Mesir, Tuhan membiarkan anak sulung Israel tetap hidup karena Tuhan menebus anak sulung Israel. Jadi semua anak sulung Israel adalah milik Tuhan. Tetapi peraturan ini kemudian digantikan dengan ketetapan bahwa orang Lewi adalah milik Tuhan. Sehingga kewajiban menyerahkan anak sulung digantikan oleh suku Lewi. Nah, yang terakhir adalah ayat 31. Tuhan berfirman, haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Umat Tuhan harus berbeda di dalam segala bidang, termasuk dengan apa yang mereka makan. Peraturan ini menuntut ketaatan. Tuhan ingin umatnya menghormati darah sebagai lambang dari darah perjanjian yang selalu dianggap suci oleh Tuhan. Sehingga daging ternak yang diterkam oleh binatang buas adalah daging yang sudah tercemari oleh darah binatang itu. Maka mereka tidak boleh memakan daging ternak yang diterkam oleh binatang buas. Alasan yang lain adalah umat Tuhan harus memuliakan Tuhan melalui semua yang ada padanya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah teman-teman, dengan demikian pesan dari hukum ini adalah jelas. Yang pertama, hormatilah Tuhan, hormatilah juga hamba Tuhan. Karena hormat kita kepada Tuhan menunjukkan besarnya iman kita kepadanya. Yang kedua, buah dari iman adalah ketaatan. Ketaatan kita menunjukkan iman kita dan dengan ketaatan Tuhan dimuliakan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.